Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan tentang tugas presentasi Pancasila, yaitu tentang mengenal dan memahami nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara pada panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lanjut. Nah, di kelompok 2 ini berisikan 4 anggota, yaitu yang pertama ada teman saya Fikri Ridho Fahlevi, lalu ada Kakak Ramadan Frasya, lalu ada saya sendiri Anabilisa Muyasar, lalu ada Yusuf Ilham Mahendra. Nah, di sini kita menjelaskan berdasarkan strukturnya, yaitu yang pertama kita membahas tentang judul, yaitu berisi tentang nilai-nilai Pancasila dalam sejarah. Lalu yang kedua membahas tentang pendahuluan, berisi latar belakang, lalu pentingnya Pancasila, lalu rumusan masalahnya. Lalu bagian ketiga itu masa pendudukan Jepang yang berisi tentang BPUPKI dan lahirnya gagasan Pancasila. Lalu masa proklamasi dan PPKI. Nah, ini berisi tentang proklamasi, sidang PPKI, penetapan UUD, dan Pancasila. Lalu bagian kelima itu ada pasca kemerdekaan, menjelaskan tentang tantangan bangsa dan penerapan nilai Pancasila. Lalu di bagian akhir ada kesimpulan tentang rangkuman poin penting dan relevansi Pancasila dengan Pancasila, nilai-nilai pada kondisi saat ini. Lalu kita mengambil latar belakang singkat ya, kenapa kita membahas materi ini yaitu Pancasila lahir melalui proses sejarah panjang, bukan muncul tiba-tiba. Nah, terdapat beberapa periode penting lahirnya Pancasila, itu saat pendudukan Jepang itu membuka ruang diskusi dasar negara. Nah, terbentuklah organisasi BPUPKI atau BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu periode penting yang kedua itu ada Proklamasi 17 Agustus 1945. Itu karena kebutuhan mendesak dasar negara, jadi memang harus dilaksanakan proklamasi, diumumkan seperti itu. Lalu pada periode yang ketiga itu pada masa sidang PPKI 18 Agustus setelah terjadinya proklamasi di 1945 juga, itu tentang pengesahan UUD 1945 dan Pancasila. Nah, PPKI ini bisa disebut juga ibaratnya organisasi yang turun dari terbentuknya BPUPKI lalu bubar, lalu diturunkan lagi menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan, Pancasila diuji dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan dan persatuan bangsa. Makna Pancasila sendiri itu adalah ideologi pemersatu dan landasan moral bagi bangsa Indonesia. Lalu tujuan kita membahas tentang Pancasila dan terbentuknya Pancasila itu menjelaskan peran masa pendudukan Jepang di antara 1942 hingga 1945 dalam membuka ruang lahirnya gagasan Pancasila sebagai dasar negara, menguraikan proses perumusan dan pengesahan Pancasila pada masa proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI tahun 1945. Lalu yang terakhir ada tujuan itu menganalisis fungsi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa dalam menghadapi tantangan awal setelah proklamasi kemerdekaan. Lalu rumusan masalah yang kita ambil yaitu yang pertama itu ada bagaimana proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang kedua, apa peran BPUPKI dan PPKI dalam perumusan Pancasila. Lalu yang ketiga ada bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa pendudukan Jepang, proklamasi, dan pasca kemerdekaan. Lalu ada yang keempat, mengapa Pancasila tetap relevan sebagai ideologi bangsa hingga sekarang. Nah, untuk rumusan masalah kita mengambil 4 poin itu, lalu nanti kita akan bahas di penjelasan yang selanjutnya oleh teman saya. Kemudian, topik selanjutnya adalah masa mengenai penjajahan Jepang dan bagaimana periode ini menjadi latar belakang penting dalam sejarah terbentuknya Pancasila. Seperti yang tertera pada materi, kita mulai dari tahun 1942. Saat Jepang pertama kali mendarat di Indonesia, mereka tidak datang sebagai musuh, melainkan membawa narasi sebagai saudara. Jepang melakukan propaganda dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia untuk menarik simpati rakyat agar mau membantu mereka dalam Perang Pasifik. Bendera merah putih diizinkan berkibar dan lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan. Tentu saja, hal ini memberikan harapan besar bagi rakyat yang saat itu ingin lepas dari kolonial Belanda. Namun, harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Janji kemerdekaan ternyata disertai dengan tuntutan yang sangat berat. Silakan perhatikan dokumentasi foto pada slide ini. Ini adalah potret dari Romusa, atau sistem kerja paksa pada masa pendudukan. Karena Jepang sedang terdesak dalam perang melawan sekutu, mereka membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk membangun infrastruktur pertahanan, jalan raya, dan rel kereta api. Rakyat Indonesia dikerahkan secara paksa. Kondisi kerja saat itu sangat memprihatinkan.
Para pekerja tidak diberikan upah yang layak, minim jaminan kesehatan, dan kekurangan. Akibatnya, banyak rakyat yang jatuh sakit, kelaparan, bahkan meninggal dunia di lokasi kerja. Ini adalah fase di mana rakyat Indonesia mengalami tekanan fisik dan mental yang luar biasa. Lantas, apa kaitan antara peristiwa Romusa ini dengan terbentuknya Pancasila? Pengalaman pahit selama masa pendudukan inilah yang justru menyadarkan para tokoh bangsa akan pentingnya dasar negara yang kuat. Jika kita analisis, ada beberapa nilai Pancasila yang justru muncul sebagai respon terhadap situasi saat ini. Untuk sila pertama, yaitu ketuhanan. Pada masa itu, Jepang memaksa rakyat melakukan seikirei atau membungkuk ke arah matahari terbit. Hal ini ditentang keras oleh para ulama dan santri, karena bertentangan dengan akidah. Peristiwa ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, sehingga nilai sila pertama menjadi fondasi moral yang tidak bisa ditawar. Dan untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan. Praktik Romusa dan perbudakan wanita, Yanfu, jelas melanggar hak asasi manusia. Hal ini mendorong para pendiri bangsa untuk menerapkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka ingin memastikan bahwa di negara Indonesia yang merdeka nanti tidak ada lagi penindasan manusia atas manusia. Dan sila yang ketiga, yaitu sila persatuan. Penderitaan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah ciptakan rasa senasib sepenanggungan. Ditambah dengan penyatuan pemuda dalam organisasi militer atau PETA, hal ini memperkuat semangat persatuan nasional di atas perbedaan suku dan daerah. Dan sila keempat, yaitu kerakyatan. Meskipun di bawah tekanan militer, para pendiri bangsa tetap memilih jalur diskusi dan perdebatan intelektual dalam merumuskan negara melalui BPUPKI, bukan dengan cara diktator. Ini adalah cikal bakal nilai musyawarah mufakat dalam sila keempat. Dan untuk sila kelima, yaitu sila keadilan sosial. Pada masa Jepang, sumber daya alam kita dikuras untuk kepentingan perang asing, sementara rakyat sendiri menderita. Ini memicu tekad bahwa kemerdekaan harus kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan segelintir pihak saja. Melihat kondisi rakyat yang semakin tertekan dan posisi Jepang yang mulai terdesak oleh sekutu, Jepang akhirnya berusaha menepati janji kemerdekaannya dengan membentuk BPUPKI atau Dujunbiko Sakai. Badan inilah yang kemudian bertugas menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan, termasuk merumuskan dasar negara. Disinilah proses intelektual pengusuhan Pancasila terjadi. Para tokoh bangsa berdiskusi untuk menyusun sebuah fondasi negara yang mampu melindungi rakyatnya dan menjamin keadilan. Belajar dari pengalaman buruk selama masa penjajahan. Sebagai kesimpulan, masa penjajahan Jepang memberikan pelajaran berharga bagi sejarah bangsa kita, meskipun penuh dengan penderitaan akibat Romusa. Periode ini menjadi pemicu lahirnya kesadaran nasional yang lebih kuat. Pancasila hadir sebagai jawaban untuk menjamin harkat martabat manusia dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, agar sejarah kelam penindasan tidak terulang lagi. Ini adalah topik dalam sejarah tempurnya pada masa penjajahan Jepang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa proklamasi dan sidang PPKI. Masa proklamasi merupakan periode yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Proklamasi bukan hanya sekedar pembacaan teks, tetapi juga pengakuan kepada dunia bahwa Indonesia berdaulat dan berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Latar belakang proklamasi tidak terlepas dari kondisi dunia saat itu, di mana Jepang mengalami kekalahan setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Keadaan ini menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Akhirnya, para pejuang bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi ini untuk segera melakukan proklamasi. Golongan muda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Karena adanya perbedaan pendapat, Soekarno dan Muhammad Hatta sempat dibawa ke Rengas Dengklok untuk diyakinkan. Setelah mencapai kesepakatan, mereka akhirnya kembali Jakarta dan segera mempersiapkan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Teks proklamasi dirumuskan secara singkat dan jelas, diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pembacaan proklamasi disambut dengan semangat dan rasa haru oleh rakyat. Setelah proklamasi, langkah penting selanjutnya adalah membentuk pemerintahan dan dasar negara. Untuk itu dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sidang PPKI pertama dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Keputusan PPKI memberikan landasan hukum dan arah yang jelas bagi negara yang baru merdeka. Tanpa adanya konstitusi, dasar negara, dan pemimpin yang sah, maka Indonesia tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik.
Peristiwa proklamasi dan sidang PPKI juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama tercermin dalam keyakinan para tokoh bangsa bahwa kemerdekaan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini terlihat dari sikap penuh tanggung jawab dan moral saat proklamasi, serta penetapan nilai sila ketuhanan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Sila kedua tercermin dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajahan yang tidak manusiawi. Proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk perlawanan terhadap penindasan demi menjunjung tinggi martabat dan hak seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga tercermin dalam persatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan golongan. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua diselesaikan demi kepentingan bersama. Sila keempat tercermin dalam pelaksanaan sidang PPKI yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Keputusan penting seperti pengesahan UUD 1945 serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui kesepakatan secara bersama. Sila kelima tercermin dalam tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui UUD 1945 yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara secara adil. Dengan demikian, proklamasi dan sidang PPKI merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masuk pada pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia resmi merdeka sebagai negara yang berdaulat. Namun, bangsa Indonesia masih membutuhkan aturan dasar dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dibentuklah PPKI yang kemudian menetapkan Undang-Undang 1945 dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, Indonesia secara resmi telah merdeka dan berdiri sebagai negara yang berdaulat. Namun, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Justru setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun negara yang baru lahir, mulai dari sistem pemerintahan, hukum, hingga persatuan bangsa. Pada awal kemerdekaan Indonesia, belum memiliki aturan dasar yang jelas untuk menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disebut PPKI. Kemerdekaan Indonesia yang memiliki tugas penting dalam merumuskan dasar negara dan sistem ketatanegaraan. Melalui sidang PPKI ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, serta Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Penetapan Pancasila ini sangat penting karena Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini terlihat dari pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi keimanan kepada Tuhan. Setelah kemerdekaan, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Kemudian ada nilai yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia berusaha membangun kehidupan yang menghormati harkat dan martabat manusia. Penjajahan yang penuh penindasan menjadi pelajaran penting agar bangsa Indonesia tidak lagi melakukan ketidakadilan baik terhadap rakyatnya sendiri maupun bangsa lain. Nilai ini mendorong sikap saling menghormati, empati, dan keadilan sosial. Sebenarnya ada nilai persatuan yang sangat terasa pada manusia pasca kemerdekaan, yang terdiri dari berbagai suku agama, budaya, dan bahasa meski berbeda-beda. Kemudian ada nilai keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan persyaratan perwakilan. Nilai ini tercermin dari proses pengambilan keputusan negara melalui musyawarah seperti yang dilakukan dalam sidang PPKI. Keputusan penting tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui diskusi dan pertimbangan bersama demi kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi yang berlandaskan musyawarah. Kemudian nilai terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah merdeka ini, tujuan utama bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Negara berupa membangun sistem pemerintahan dan hukum yang adil. Agar setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, hal ini menjadi cita-cita bersama dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Sebagai kesimpulan, masa pasca kemerdekaan merupakan masa penting dalam bangsa Indonesia. Pada masa inilah dasar negara dan sistem pemerintahan ditetapkan. Pancasila hadir sebagai pedoman hidup bangsa yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai tersebut harus terus kita pahami, hayati, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan dapat terus terjaga.